Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, khususnya anak-anakku kelas 7 Kelas 1 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Nurul Ulum Kabupaten Blitar. Hari ini kita meneruskan pengajian kitab Mabadi Fikih Juz 2. Sudah sampai bab mandi. Untuk itu mari kita mulai bersama dengan tawasul dengan bersama-sama. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jami'i ustadina ila al-muntaha wa ila hadrati jami'i talamidina wa tilmidatina nakhussu khususan ila hadrati musannifi wa muallifi hadzal kitab Syekh Umar Abdul Jabbar al-hadrati abina wa ummina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi wafilli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lalaran rumiyin singkatan makna supaya terus diingat nggih. Bismillah. Kelawan bismillah lan alhamdulillah, ayo padha ngapalno singkatan makna. Utawi mim iku kok sapa fa alif apa fa ing mim fa sartane mim ain krana ain ing dalem dok kang nun kang sot bayane ba alif lan rupane badal alih alif mongko jim kelawan mim tok senajan goin kedue kaf maring mim alif selagi mim dolan apane tak mim ora nun fa ojo nun ha sebab sin iku maujud kha mim oleh mim sot kelakuan ditetelu piro-piro jimim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Sin soal kam iku piro. Ini di bagian kedua dari bab al-huslu. Sin soal kam iku piro. Furudul husli utawi piro-piro fardune adus. Furudul husli utawi piro-piro fardune adus. Jadi kita harus ingat dulu kemarin bahwa yang dinamakan mandi adalah membasuh seluruh jisimnya manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian sekarang pertanyaannya ada berapa fardunya mandi? Jim jawab furuduhu utawi piro-piro fardune al-husli. Furuduhu utawi piro-piro fardune al-husli iku salasatun ono telu. Iku salasatun ono telu. Jadi fardunya mandi itu ada 3. Nopo mawon al awalu utawi kang awal
Al awalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Iku an-niyatu niat. Niate mandi, niate adus niku pas kapan? Inda ghusli awali juz'in. Inda ghusli awali juz'in. Ing dalem nalikane basuh kawitane juz. Ing dalem nalikane basuh kawitane juz. Juz dari apa? Minal badani saking badan. Minal badani saking badan. Jadi yang pertama adalah niat ketika membasuh awalnya juz dari badan. Dadi ndi sing dibasuh pertama yo niate nak kono. Atsani utawi kang nomor loro. Atsani utawi kang nomor loro. Nopo sing nomor loro iku izalatun najasati, ngilangi najis. Iku izalatun najasati, ngilangi najis. Ngilangi najis sangka ndi? Minal badani saking badan. Jadi yang nomor 2 adalah menghilangkan najis dari badan. Iku lek menawa enek, lek enek ya ndak usah dilakoni apa sing arep dihilangi umpama ndak enek. Kemudian yang nomor 3 ats-tsalitsu tawi kang kaping 3. Ats-tsalitsu tawi kang kaping 3 iku wusulul ma'i. Iku wusulul ma'i nekake banyu. Iku wusulul ma'i nekake banyu, nekakno nang endi? Ila jami'il basyarati. Ila jami'il basyarati maring disingkan damel napa? Mim karo alif digandeng. Nah, benak. Ila jami'il basyarati maring sekabeh kulit. Ila jami'il basyarati maring sekabeh kulit wasya'ri lan rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu saya jelaskan ulang bahwa fardunya mandi itu ada 3. Yang namanya fardu itu ya sesuatu yang ada atau yang harus dilakukan ketika melakukan mandi. Yang pertama adalah niat. Niatnya mandi itu harus ketika bersamaan membasuh atau basuhan yang pertama ketika mandi. Jadi umpama sing dibasuh pertama iku sirah, yo niat ning kono kuwi. Niat utawa yang dibasuh pertama tangan, sirmu niate pas basuh tangan, ya boleh saja itu. Atau sikil atau yang lain. Niat di situ boleh, yang penting awalnya basuh. Lah kalau ndak awal bagaimana? Ya sebelum niat, sebelumnya tadi ya belum dihukumi mandi. Berarti setelah niat di tengah-tengah mandi tadi, setelahnya harus meratakan air ke seluruh tubuh, kulit dan rambut. Gitu ya. Kemudian membahas niatnya mandi. Bagaimana supaya sah mandinya atau menghilangkan hadas besarnya itu sah? Apa boleh niat hanya niat ingsun adus? Gitu aja apa boleh? Tidak boleh, ya. Jadi niat mandi wajib kok megur niat ingsun adus, padha karo wudu dhewe ini. Kalau lek wudu kan niat ingsun wudu sudah sah itu. Lah kalau mandi bagaimana? Kalau mandi niat ingsun mandi, niat ingsun adus ketontok tidak sah. Karena mandi itu merupakan sebuah kebiasaan. Jadi rata-rata wong iku ya mandi. Jadi engko lek ora dibedakan malah beriwut. Karena itu ketika mandi wajib atau ketika menghilangkan hadas besar mandi harus niatnya dilengkapi. Ngeten. Niat ingsun adus krana ngilangake hukumi hadas kang gedhe utawa ngilangi hadas gedhe fardhu lillahi taala. Ngeten. Jadi nanti di bawah ada penjelasan tentang niat. Nanti diwarai niate pripun, bahasa Arabnya, dan nanti di bawah ada. Nah, kemudian teman-temanku semuanya, anak-anakku semuanya, niki masalah mandi nggih.
Kita kan sering atau mungkin kita sendiri atau teman-teman kita sering dolan refreshing atau jalan-jalan di kolam renang. Nah, ini apa hukumnya mandi di kolam renang itu? Jadi memang boleh mandi di kolam renang, syaratnya napa? Tidak membuka aurat dan campur dengan ajnabi atau yang lain. Kalau dengan membuka aurat ya haram, tidak boleh. Lah umpama saiki biasane umpama antri adus ning pondok niku syarat biasa niki. Antri adus ning pondok enek sak jeding dileboni wong loro. Bae iki nyamar ini. Mbuh lanang padha lanang, mbuh wedok padha wedok ning jero jeding udo bareng adus. Hukumnya bagaimana? Saya kasih tahu, hukumnya haram. Jadi enek wong loro, wong lanang-lanang sak jeding kok udo bareng. Utawa wong wedok karo wedok sak jeding udo bareng. Adus bareng itu haram jika delok aurate. Lah umpama mbok Joko karo merem adus graya-graya ndak apa-apa, karepe sampean niku. Tapi lan delok padha masyaallah, gedi-gedian utawa cilik-cilan ya iku sing mare haram delok aurat. Nggih. Jadi mandi bersama di dalam jeding padha udone mbok sak jenis iku haram, apa meneh lain jenis. Nah ini kecuali nanti suami istri ya. Lanjut. Terus ada lagi ketika mandi. Ini masih niat tadi ya. Ketika mandi lupa baradus gerujuk-gerujuk ada satu anggota yang belum terbasuh. Kelingan-kelingan pas wis salin. Dah, momo tangan kirinya hukum pomo. Tangan kirinya belum kebasuh, lupa. Aduh sih mek gur awak tok kecuali tangan kiri tok. Lah sampe salin kelingan, duh, kamu tangan kiri kurang tak basuh. Itu bagaimana? Apa harus mandi lagi apa tidak? Jawabannya tidak. Sing kudu dibasuh mek gur napa? Ya tangan yang belum dimandikan tadi. Yang lain tidak perlu mandi lagi. Itu caranya mandi ya. Saya ulang lagi, fardunya mandi ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah niat. Niatnya nanti dibahas di bawah. Kemudian yang nomor 2 menghilangkan najis dari badan. Iki umpama enek lho nggih. Umpama ndek enek ya ndak usah dihilangi. Wong nggih enek kok arep ngilangi apa sing dihilangi. Kemudian yang nomor 3 wusulul ma'i ila jami'il basyarati wal wasy'ari. Mendatangkan air ke seluruh kulit dan rambut. Seluruh lah, ingat-ingat. Seluruh tanpa terkecuali. Rambut dhuwur mbuh rambut ngisor, mbuh kulit dhuwur mbuh kulit ngisor, mbuh kulit sing ketok utawa sing nyelempit kabeh wajib dibasuh. Lalu kalau jerone irung karo jerone tutuk Ustadz, bagaimana? Apa itu harus dibasuh? Nah, kalau di dalam hidung dilihat-lihat. Kalau di dalam hidung, kalau nopo niku di dalam hidung yang tidak terlihat oleh mata, oleh lawan bicara, maka tidak wajib dibasuh. Nggih, jero berarti mboten kudu disewedot. Terus malih kalau di dalam mulut bagaimana? Apakah wajib dibasuh? Tidak. Mulane kuwi ndak wajib berkumur, hanya saja yang luar ini wajib dibasuh. Kemudian kalau nopo niku bahasane dalan ngarep karo dalan buri, biasanya dalan ngarepe wong dalan burine wong lanang itu kan padha penyelempite niku. Bagaimana? Ya itu harus dibasuh dengan cara jongkok atau yang lain, itu harus supaya bisa terbasuh. Kalau wanita bagaimana? Wanita juga harus jongkok kemudian dibasuh itunya. Biar apa? Biar air itu sampai ke seluruh kulit dan juga rambut. Dan terus ila jami'il basarati wasya'ri, yang perlu sampean ingat. Ini penting, perlu saya sampaikan. Mandi itu tidak harus tartib. Nah, tidak harus berurutan. Tidak seperti wudu kan, lek wudu kudu bar wajah, barono tangan, barono sebagian rambut kepala, barono kaki. Kan harus urut. Lah kalau mandi bagaimana? Tidak. Mandi ku gak harus kok ngisor dhisik men dhuwur ya oleh, kon dhuwur mudhun ya parang. Terus malih
adus iku ndak kudu sekali selesai. Ya ngoten. Jadi bar bengi-bengi sing didusi sirahe tok. Sirahe tok. Kemudian nanti bar subuh sing didusi awake. Lah itu boleh. Niatnya di awal tadi. Jadi niat pas membasuh kepalane bengi-bengi dibasuh rambutnya, kepalane karo niat adus, menghilangkan hadas besar. Kemudian nanti setelah subuh diteruskan kembali badane, kan dhuwure wis, garing ngisore. Bagaimana hukumnya? Itu sah. Mandi itu seperti itu. Jadi apa dhisik umpamane jam 1 sing didusi sikile. Kemudian jam 2 sing didusi awake. Kemudian jam 3 sing didusi tangane, jam 4 sing didusi kepalane, sah. Yang penting niatnya harus di awal, gitu ya. Jadi mandi tidak harus berurutan seperti halnya wudu. Ora kudu sirah dhisik kemudian ke bawah, tidak. Wong nyelem langsung nyampe selulup mawon sah kok wudune. Ya napa niku mandi. Kemudian berikutnya mari kita pahami bersama masalah niat. Sin soal monggo dimaknani malih. Sin soal ma iku apa? Ma iku apa? Niatul ghusli utawi niate adus. Niatul ghusli utawi niate adus piye yakjane niate adus niku? Jim jawab. Jawabe hiya utawi niatul ghusli, hiya utawi niatul ghusli, niatnya mandi itu adalah iku nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Lafat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Lafat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Terus ngoten lek maknane ya. Saya ulang lagi nggih, lek maknane ngeten. Hiya utawi niyatul ghusli iku nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Lafat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Bon, sekarang dimaknani. Nawaitu niat sapa ingsun. Sapa disingkat damel napa? Fa karo alif. Sapa fa alif waula. Nawaitu niat sapa ingsun. Niat apa? Al ghusla ing adus. Al ghusla ing adus ing niku disingkat damel mim fa. Al ghusla ing adus. Saya niat mandi untuk apa? Li raf'il hadatsi. Li raf'il hadatsi krana disingkat damel ain. Li raf'il hadatsi krana ngilangi hadas. Krana ngilangi hadas al akbari kang gedhi apa? Al hadas al akbari kang gedhi apa? Al hadas. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimanakah niatnya mandi? Di sini artinya adalah mandi wajib atau mandi yang untuk menghilangkan hadas besar. Niatnya bagaimana? Hiya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar niku lafate niat. Ingat-ingat ya, antara mengucapkan karo niatnya. Jadi nggih nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari boleh nanti sementing diucapno di dalam hati kalau sampean tahu artinya. Jadi arepe mandi nika mengucapkan lafate niat supaya nulingati nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Nah, pas membasuh sing pertama niku ningati muni niat ingsun adus krana ngilangi hadas gedhe. Ngoten. Bukan hanya nawaitul tok sing sampean onekne niku, nanti mandinya tidak sah jadinya. Ini yang perlu diingat. Saya ulang lagi. Jadi, teman-temanku semuanya, kita itu harus selalu ingat bahwa niat itu adanya di dalam hati. Wudu niate ya kudu ning ati. Adus niate kudu ning ati. Salat niat ya kudu ning
ati. Lah lafat-lafat yang sebelum wudu atau sebelum sholat atau sebelum mandi itu lafat yang dibunyikan apa namanya? Itu namanya lafadznya niat. Fungsinya untuk apa lafadznya niat itu? Fungsinya lafadznya niat itu untuk menolong hati supaya hatinya bisa fokus, bisa nanti membunyikan niatnya. Jadi arbatus nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhul lillahi taala. Kemudian pas membasuh yang pertama, mbok nene arape ora apa-apa, penting ngerti ora artine. Utawa sampean pakai bahasa Jawa ya boleh, bahasa Indonesia ya boleh. Lek Jawa niat insonatus krono ngilangi hadas gede. Utawa lek niat insonatus krono ngilangi hadas sehat. Utawa lek nifas niat insun ngilangi hadas nifas. Dan kalau bahasa Indonesia yo saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Mudah semuanya sebenarnya kalau tahu. Saya ingatkan lagi, niat tempatnya di hati. Lanjut. Tadi kan membahas hadas besar. Niatin sonatus krono ngina hadas gede. Hadas gede niku nopo? Lah ini kita harus tahu lanjutannya. Sin soal ma iku apa? Ma iku apa? Al hadatsu tawi hadas. Al hadatsu tawi hadas. Al akbaru kang gede apa hadas. Al akbaru kang gede apa al hadas. Apa yang dinamakan hadas besar? Jim jawab. Jim jawab huwa utawi al hadatsul akbar. Huwa utawi al hadatsul akbar iku kullu ma saka behane perkara. Iku kullu ma saka behane perkara. Sakabehane perkara aujabakang majibake apa ma. Aujabakang majibake apa ma. Majibake apa ma al ghusla ing adus. Al ghusla ing adus. Ing adus. Apa yang dinamakan hadas besar? Hadas besar adalah setiap sesuatu yang mewajibkan mandi. Itu hadas besar. Setiap sesuatu yang mewajibkan mandi itu dinamakan hadas besar. Lah terus saniki nopo perkara yang mewajibkan mandi tadi? Kita lihat bawahnya. Jadi nanti ketika kita mengalami apa yang disebutkan di bawah nanti berarti wajib mandi. Kalau tidak mandi berarti dia di mana-mana gembol sing jenenge hadas besar. Kalau hadas besar nanti akan timbul keharaman-keharaman yang dia lakukan. Itu loh. Kemudian mari kita maknai berikutnya. Perkara yang mewajibkan mandi itu apa saja nih? Sin soal. Sin soal ma iku apa? Ma iku apa? Alladzi utawi perkara. Alladzi utawi perkara. Yujibu kang. Nah ini saya ingatkan lagi ya. Yujibu kang ini damel shot karena jatuh setelah isim mausul alladzi. Nah perlu diingat lagi, mungkin ada yang banyak sudah hafal ya, isim-isim mausul. Isim-isim mausul itu ini alladzi, alladzani, alladzina, mudzakkar, allati, allatani, allati, muannas, mudzakkar laki-laki, muannas perempuan, maman, mudzakkar muannas. Nah itu isim-isim mausul ya, alladzi, alladani sampai ma kali man. Lah kalau jatuh setelah isim mausul lek maknane kang niku damel shot. Biasane shot niku singkatan dari silah, ngoten nggih, diingat. Yujibu
Yujibu kang majibake apa alladzi. Yujibu kang majibake apa alladzi, majibake al-husla ing adus. Al-husla ing adus. Bedakan antara ghuslun kali huslun. Nggih. Kalau ghuslun itu membasuh, kalau huslun itu mandi. Tapi ada juga ulama padha wae ngoten niku. Huslun ya oleh, ghuslun ya oleh. Ngoten. Tapi sing penak ya ghuslun niku adus, ghuslun itu membasuh. Al-ghusla ing adus. Nah, apa saja perkara yang mewajibkan mandi? Jim jawab. Jim jawab. Al-janabatu. Al-janabatu utawi alladzi iku janabat, jinabat. Al-janabatu utawi alladzi iku junub utawa janabat. Al-janabatu utawi alladzi iku junub wal haidulan haid, wal haidulan haid. Wan nifasulan nifas, wan nifasulan nifas, wal wiladatulan bayi, wal wiladatulan bayi, wal mautulan mati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hutan teng mriki. Wal mautulan mati. Wal wiladatulan bayi, wal mautulan mati. Apa saja perkara yang mewajibkan mandi? Yaitu 1. Junub, 2. haid, 3. nifas, 4. meninggal dunia, yang nomor 5 melahirkan. Ingat-ingat ya, ada 5. Pokok ada orang yang mengalami 5 perkara ini, dia wajib mandi. 1. janabat, 2. apa? haid, 3. nifas, 4. melahirkan, 5. mati. Saiki mati lah, meninggal dunia itu kan wajib mandi. Sing wajib mandi sapa sakjane? Nah, sakjane sing wajib mandi niku mayite. Berhubung mayite ra iso adus dhewe, berarti tangga-tanggane utawa keluargane sing roh wajib ngadusi. Gitu loh ceritanya. Sakjane sing wajib mandi niku mayite niku. Wajib mandi dia karena meninggal dunia. Berhubung ra iso adus dhewe, maka keluarganya, tetangganya, teman-temannya wajib memandikan. Gitu loh. Terus nah ini kita membahas pengertian-pengertian dari perkara yang mewajibkan mandi tadi. Ingat ya, perkara yang mewajibkan mandi ada 5. Napa? Junub, haid, nifas, melahirkan, meninggal dunia. Sekarang sin soal. Ma iku apa? Maiku apa al janabatu utawi jinabat, utawi janabat, utawi junub. Sing jenengane junub niku napa sih sebenarnya? Nah, jim jawab hiya utawi janabat, huwa utawi janabah iku al jima'u jima', iku al jima'u jima'. Napa male wa nuzulul maniyyi lan matune mani, wa nuzulul maniyyi lan matune mani. Sing jenengane junub iku jima' dan mengeluarkan atau keluarnya mani. Jima itu apa? Jima itu bersetubuh antara suami dan istri, itu wajib mandi. Bersetubuh itu wajib mandi, dan juga mengeluarkan mani juga wajib mandi. Nah,
Lah terus sekarang enek sirono-rono. Zaman sekarang itu banyak sekali orang yang tidak tahu hukum, akhirnya haram barang dilakoni. Saya enek wong ada kasus orang laki-laki menjima atau menyetubuhi hewan. Naudzubillah min dzalik. Itu haram ya. Aja mbok jajal loh. Ngawur. Ada seseorang yang menjima hewan, itu apa wajib mandi? Ya, jawabannya wajib mandi. Kenapa? Karena dia menjima hewan. Mbuh hewan mbuh manungsa lek dijima iku wajib mandi, kecuali sing dijima niku boneka. Napa niku bahasane sektois. Naudzubillah, jangan dicoba. Itu perkara-perkara yang haram. Jangan dicoba. Sok elek wis rabi, nggih. Dimpet riyen karena wong biasane jek nom-nom, wah setan niku masyaallah lek nggodho. Kaya indah-indah lek urung rabi niku. Bahasan rabi biasa. Bahasa rabi biasa. Biasa mergo setiap hari malian, gitu. Nah, itu dimpet riyen. Wah, karena kita harus melawan itu semuanya. Nah, kalau sektos itu bagaimana? Kalau tidak keluar mani tidak wajib mandi ya. Jadi sing wajib mandi niku menjima manusia dan juga menjima hewan. Meskipun nanti baik kubul atau dubur. Baik kubul atau dubur, meskipun dari dubur itu haram, dia wajib mandi. Meskipun pula tidak mengeluarkan mani. Jadi kalau orang bersetubuh atau orang memperkosa hewan, naudzubillah, ini dia wajib mandi. Dia keluar mani atau tidak. Ya. Kemudian keluar mani, ini masalah keluar mani. Kemudian keluar mani ini jalannya beda-beda. Ada yang gara-gara menjima kemudian keluar mani, ada gara-gara mimpi kemudian mimpi basah mengeluarkan mani, itu ada. Nah terus kalau mengeluarkan maninya dengan dipaksa, bahasa-bahasamu ku nyabun, naudzubillah, itu hukumnya haram ya. Rumah samu itu halal, durungane tenanan, itu haram hukumnya. Ojo mbok jajal kecuali engko sing bahasanya apa bahasa gaul onani. Kalau yang mengonani itu istrinya sendiri sah. Lah kalau sendiri, nah ini haram. Lah bagaimana hukumnya ketika onani keluar mani dia wajib mandi. Terus juga dia kena hukum haram. Apa kemarin haram itu? Jika dilakukan mendapat dosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Itu adalah kenikmatan sesaat. Kenikmatan apa? Sesaat. Penake muk dilut. Eling-elingan sok siksane ning akhirat, nggih. Penake dilut siksane masyaallah suwine. Tinggalkan itu semuanya. Kemudian kita pun harus tahu mani itu bagaimana. Nah ini mani itu salah satu ciri-cirinya adalah berbau wis koyok baunya adonan roti. Kalau kering baunya seperti putih-putihnya telur. Gitu ya. Terus contoh ciri-ciri lain keluarnya itu muncrat, cerot, ngoten. Itu mani. Kemudian juga terasa nikmat. Itu ciri-cirinya mani. Nah, mani itu jika keluar dia wajib mandi. Lah, memangnya ada selain mani? Ada. Jadi yang keluar dari alat kelamin itu ada kalanya mani, ada kalanya madhi, ada kalanya wadi. Itu, okay? Saya jelaskan satu persatu. Kalau mani itu keluarnya terasa nikmat, kemudian muncrat, kemudian ambune koyo jeladrenan roti utawa putih-putih endok, itu banyak seperti itu mani. Dan dia kalau keluar mani dia wajib mandi. Lah kalau madhi bagaimana? Madhi baunya hampir sama dengan mani ya. Rodok seperti mani. Bedanya kalau madhi keluar tanpa adanya rasa kenikmatan terus ora muncrat. Terus ini hukumnya madhi ini biasanya
Kalau laki-laki biasanya tegang terlalu sangat akhirnya mengeluarkan madhi, itu hukumnya najis tapi tidak wajib mandi karena mengeluarkan hanya madhi. Terus napa malih wadi? Kalau wadi itu biasanya keluar dari alat kelamin laki-laki karena kecapean, akhirnya keluar sejenis lendir dan itu najis tapi tidak wajib mandi. Di antara tiga ini tadi, mani, madhi, dan wadi, yang wajib mandi adalah keluar mani. Kalau madhi dan wadi tidak wajib, tidak wajib mandi. Itu. Ini ada beberapa masalah, nggih. Ketika kita itu mencukur rambut, nah ini. Nyukur rambut, ngethoki kuku, ngilai kapal, roh kapal mboten. Kapal ning tangan ya, biasanya wong tukang macul akhirnya tangannya kapalan ngoten niku. Kedilai, terus ngethoki kuku, napa niku nyukur rambut ketika keadaan junub. Hukumnya bagaimana? Saya kasih contoh ya. Sampean tilem, kemudian ngimpi sesuatu akhirnya terus mimpi basah. Mengeluarkan mani, tangi-tangi jara-sarasan adus, yaitu nawan-nawan tangi jara-sarasan adus, terus ngethoki kuku, ngethoki kuku utawa potong rambut, itu hukumnya bagaimana? Hukumnya apa? Makruh. Makruh itu apa kemarin itu? Makruh adalah perkara yang apabila dilakukan tidak mendapat apa-apa, apabila ditinggalkan mendapat pahala. Ingat-ingat. Jadi memotong kuku, memotong rambut ketika junub, podoe ketika haid juga ya, itu hukumnya makruh. Lek mbok lakoni ora oleh apa-apa, lek mbok tinggalno entuk pahala gitu. Kemudian orang yang junub itu apa boleh lewat masjid? Nah ini orang yang junub itu apa boleh lewat masjid? Lewat tok lah ya. Kalau orang junub lewat masjid hukumnya boleh. Nah, wong junub tok lewat masjid iku oleh. Lewat. Berbeda kalau berdiam. Itu junub dengan santainya dorong ning jero masjid. Wah, itu haram hukumnya. Kalau lewat saja boleh. Kemudian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas haid. Sin soal ma iku opo al haidu utawi haid. Al haidu utawi haid. Jim jawab huwa utawi al haidu iku adamu getih sing pripun al khariju kang metu apa adamu metu minal mar'ati saking wong wadon ba'da tis'i sinina ing dalem sakwise 9 pira-pira taun. Ba'da tis'i sinina ing dalem sakwise 9 pira-pira taun. Pira-pira disingkat damel
jimim. Aja mbok tulis pira-pira maknamu gondrong. Ngoten. Ala sabilis sihhati. Ala sabilis sihhati ing atase tedalan sehat. Ala sabilis sihhati ing atase tedalan sehat. Wal adatilan pengadatan. Wal adatilan pengadatan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dinamakan haid? Apa yang dinamakan haid? Jawab, haid adalah darah yang keluar dari seorang wanita, dari seorang wanita setelah dia sempurna umur 9 tahun hijriah ini maksudnya. Seorang wanita mengeluarkan darah atau darah yang keluar dari seorang wanita setelah sempurna umur 9 tahun hijriah dengan keadaan sehat dan menjadi sebuah kebiasaan. Ini penjelasan ringkasnya. Untuk penjelasan detailnya, ini insya Allah akan saya jelaskan besok. Ini penting sekali. Kenapa? Karena seorang wanita tanpa tahu ilmu haid atau yang laki-laki ya penting. Kenapa? Karena nanti kalau istrinya tidak tahu, calon istrinya besok kalau menikah tidak tahu, maka sampeyan harus mengajarinya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau ceroboh masalah ini nanti akan berentek kaum pundi-pundi. Saobah malah haram. Jadi besok insya Allah akan saya jelaskan secara detail masalah haid. Teman-temanku semuanya, saudara-saudaraku, anak-anakku kelas 7, kelas 1 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Nurul Kabupaten Blitar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini, dan perlu diingat jangan mau jadi orang bodoh. Ingat, jangan mau jadi orang bodoh, karena kalian semuanya bisa menjadi pintar. Kalau sampean bisa jadi pintar, kenapa harus jadi bodoh? Yang perlu diingat lagi, mungkin perlu saya ingatkan bahwa mencari ilmu itu harus bisa melakukan 6 perkara yang biasanya niku sampean ngaji lek isuk niku. Ngopo alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'am majmu'iha bibayani. Napa niku? Wong sing golek ilmu kudu iso entuk ilmu lek nglakoni 6 perkara. Napa? Zakain, cerdas, limpat. Sampean harus cerdas. Saya yakin kalian semuanya atau kita semuanya cerdas. Karena lawang goblok takoke 1 tambah 1, ya iso jawab. Sampean kan pasti bisa. 1 tambah 1 piro? Loro to. Loro tambah loro. Nah, berarti cerdas. Berarti bisa nanti mendapatkan ilmu yang banyak. Kemudian zukain wa hirsin. Limpat, kemudian lobo. Lobo niku napa? Ini yang penting. Ini yang ingin saya sampaikan kepada sampean semuanya. Lobo iku artine napa? Cinta atau demen. Demen karo sapa? Cinta karo sapa? Dari berbagai hal. Yang pertama, cinta kepada kitabnya. Sampeyan kudu seneng karo kitab, cinta kepada kitab. Lah kitab lek nggawa ngawut kaya tempe lek nggawa. Kitab ya lek nggawa ya ndur ngene. Kitab dicangking masamu tempe wae piye. Jangan diulang lagi itu. Jadi kita cinta kepada kitab. Kemudian cinta kepada ilmu, kemudian cinta kepada ustaz. Sampeyan harus mencintai saya. Biar apa? Biar dapat ilmu. Itu atau juga mencintai kepada guru-guru atau ustaz yang lain. Itu penting. Karena tanpa cinta, ilmu tidak akan bisa diraih. Bayangkan benci karo gurune, benci karo pelajarane. Niku arep mlebu ilmu lho, ning bathuke sampean mlebu angel masyaallah. Mulane harus ditata hatinya, ditata pikirannya untuk mempelajari, untuk siap dan juga untuk siap mencintai kitab, mencintai ilmu, mencintai guru, mencintai suasana kelas. Mulane kelasnya kudu resik ben sampean demen. Lah kelas kotor
telas turun ngendi-ngendi dijarno wae. Jangan seperti itu, nggih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tetap bahagia, tetap semangat, jalani hidup dengan terus menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, dari awal hingga akhir apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu bersama-sama. Maulaya sholli wa sallim da'i man abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turjasya fa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahamin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fillana ma madha ya wasi'al karami. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.